Tribuners dan sahabat kotalive.com dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan, curas, atau begal. Di mana dalam pengungkapan kasus tersebut, 3 orang pelaku yang saat ini statusnya sudah menjadi tersangka sudah diamankan di Mapolres Metro Depok. Bahkan pihak kepolisian sendiri memberikan tindakan tegas terukur karena ketiga pelaku tersebut sempat melakukan perlawanan saat diamankan. Tak hanya itu, yang menarik dalam pengungkapan kasus tersebut, para pelaku menyasar mereka yang memiliki orientasi seksual menyimpang, yakni sesama jenis. Modus para pelaku sendiri menggunakan aplikasi kencan gay, yakni Hornet, di mana pelaku menjebak korban, mengiming-imingi korban untuk berhubungan badan sesama jenis, dan setelah itu korban dibawa ke area yang sepi, yakni seringnya mereka membawa ke area kuburan. Dan sesampainya di area yang sepi, tiba-tiba kedua pelaku lainnya sudah bersiap berpura-pura memergoki korban akan berhubungan tidak senonoh di lokasi tersebut. Korban langsung diikat oleh para pelaku dan bahkan dilucuti bajunya. Selain itu, barang-barang berharga milik korban kemudian juga dirampas oleh para pelaku. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan, curas, atau begal. Dari pengungkapan kasus tersebut, 3 pelaku berinisial A, KA, dan S berhasil ditangkap di wilayah Cilodong, Kota Depok pada Minggu, 26 Juli 2026, dini hari. Bahkan, pihak polisi sempat melakukan tindakan tegas terukur karena para pelaku mencoba melawan saat pengembangan kasus. Alhasil, 1 pelaku didorong menggunakan kursi roda dan 1 lainnya berjalan pincang karena terkena timah panas pada bagian kaki saat digiring ke Mapolres Metro Depok, Senin, 27 Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama menjelaskan, pelaku menggait korban melalui aplikasi Hornet menggunakan identitas orang lain. Dari hasil penelusuran, diketahui Hornet merupakan aplikasi jejaring sosial dan kencan online yang ditujukan khusus untuk pria gay, biseksual, dan komunitas queer. Kata Oka. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkumpul pada hari ini. Siang hari ini Satreskrim Polres Metro Depok ingin menyampaikan informasi rilis pengungkapan tindak pidana pencurian dan kekerasan. Dapat kami sampaikan, tim Operasional Resmob Polres Metro Depok telah melakukan pengungkapan tindak pidana curas yang telah terjadi beberapa hari terakhir, yaitu berdasarkan 3 laporan polisi. Yang pertama terjadi di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 di daerah Cilodong, kemudian hari Jumat 24 Juli 2026 di wilayah Tapos, dan yang terakhir adalah hari Sabtu 25 Juli 2026 di wilayah Jatimulya Cilodong. Untuk tersangka yang telah kami tangkap berjumlah 3 orang dengan inisial pelaku. Atas yang pertama adalah AR. Peran dari pelaku AR adalah memberikan ide untuk melakukan tindak pidana ini dan membuat aplikasi dan username dengan menggunakan identitas orang lain di aplikasi Hornet. Kemudian 2 rekannya yaitu inisial KA dan S itu ikut melakukan kekerasan terhadap korban. Korban sendiri ada 3 orang yang telah melapor ke Polres Metro Depok dan juga di Polsek Sukmajaya. Dapat kami sampaikan modusnya, yaitu yang pertama, pelaku tersangka AH itu membuat aplikasi di Hornet. Kemudian pelaku mempelajari potensi ekonomi korban,
Selanjutnya setelah pelaku yakin, yaitu pelaku AH mengajak bertemu korban dengan menjemput di sekitar kosan ataupun rumahnya. Kemudian pelaku AH ini dengan membonceng si korban membawa korban ke tempat sepi, rata-rata di tempat makam, daerah sekitar daerah makam. Di sana setelah mendekati TKP, pelaku yang lain ada di belakang dan membegal ataupun menyeret korban dengan cara menjatuhkan korban, merampas barang-barang korban, kemudian menganiaya korban, mengikat korban dengan tali dan juga lakban, dan meninggalkan korban setelah menguras harta yang dimiliki oleh korban. Dapat kami sampaikan perilaku ataupun yang dilakukan oleh korban begitu sadisnya, meninggalkan korban seorang diri di TKP yang rata-rata TKP-nya di daerah makam. Kemudian korban meminta bantuan kepada warga sekitar dan akhirnya korban melapor ke Polsek Sukmajaya, dan juga ada korban yang juga di TKP yang ketiga melapor ke Polres Metro Depok dengan melakukan call center 110. Kemudian atas peristiwa tersebut, tim kami melakukan penyelidikan mendalam, melakukan olah TKP, menganalisa semua CCTV yang menuju ataupun dari TKP, kemudian juga tim opsional kami melakukan pendalaman sehingga mendapatkan identitas dari pelaku. Sehingga kemarin pada hari Minggu dini hari, kita berhasil menangkap ketiga pelaku, dan pada saat pengembangan, pelaku melakukan perlawanan kepada tim kami sehingga kami melakukan tindakan tegas yang terukur terhadap para pelaku. Selanjutnya, barang bukti yang dapat kami sita yaitu satu kendaraan motor Mio yang digunakan oleh pelaku, yaitu pelaku AH yang menjemput korban di sekitar rumah ataupun kosnya. Kemudian pakaian yang digunakan korban dapat kami jelaskan salah satu korban sangat terpukul ataupun setelah dipukulin dilucuti semua pakaiannya termasuk juga sepatunya. Sepatunya akhirnya ditinggalkan hanya seorang diri di daerah TKP dengan keadaan posisi tangan diikat dan mulut dilakban. Sudah kami sita juga untuk alat-alat yang digunakan oleh pelaku, ada lakban, ada juga handphone yang sudah digunakan para pelaku untuk menggait korban, dan juga tas yang dimiliki oleh korban, dan juga ada yang dirampas dari pelaku. Untuk tindak pidana ini sendiri kita golongkan ataupun kita sangkakan dengan pasal 479 KUHP, yaitu tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal selama 9 tahun. Demikian digunakan oleh salah satu tersangka, yaitu yang tercetus tindak pidana ini, tersangka atas nama AH. Jadi dia menggunakan ataupun menciptakan, mendownload aplikasi Hornet dan membuat aplikasi ataupun identitas dengan identitas orang lain. Kalau ini kan aplikasi dewasa dan menyimpang si pelaku sendiri ada indikasi lain. Kalau pelaku sendiri karena memang niat dan modusnya untuk melakukan pencurian, setelah kami cek tidak ya. Tapi dia menggunakan identitas ataupun dengan bahasa-bahasa yang memang membuat korban ini menjadi tertarik. Jadi memang ada bahasa-bahasa. Pasti. Kalau memang tidak, kecil kemungkinan korban untuk itu. Ya. Cukup ya, jangan terlalu banyak wawancara. Ya, siap.
Ya nggak terima diputusin nggak ada sampai segitu ya asmara. Jangan lupa subscribe ya.